Karni, kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, Angga punya mau nangis itu. tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini singgung Anies ya guys. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Benar. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Sudah pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang. Minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Maju ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil presiden yang melakukan. Kalau TGUP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih betul. Wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana yang DAU, itu saya tahu persis. Saya nih wakil saya ini anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang. Ini bisa apalagi apa anak muda sih? gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Telur ayam. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silakan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, tidak ada masalah. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya. Ya itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan Bapak nggak bodoh. Saya lanjut ya. Ada yang belum kenal ibu yang mulutnya penuh caci maki ini? Namanya adalah Irma Suryani Chaniago. Dia sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 dari Partai Nasdem. Tahun 2019 Irma sebenarnya tidak lolos karena suaranya kalah dari teman satu partai, Percalaan Puri. Namun tahun 2021, Percalaan Puri meninggal dunia sehingga Irma bisa melenggang jadi pengganti antar waktu. Di acara diskusi Indonesia Lawyer Club, Irma yang begitu bersemangat membela program Lapor Mas Wapres, dengan berapi-api berusaha memojokkan lawan-lawan debat dengan membuat argumentasi bahwa program Lapor Mas Wapres yang digagas oleh Gibran lebih baik dari program-program serupa sebelumnya. Menurut Irma, Lapor Mas Wapres akan lebih bisa menyelesaikan persoalan karena Gibran punya otoritas, berbeda dengan program lainnya. Memang sangat ironi karena jika menurut Irma program serupa sebelumnya gagal, lalu bagaimana mungkin program yang baru digagas tapi sudah diklaim lebih baik dari yang lain? Maka mari kita dengar pendapat pengamat politik Adi Prayitno berikut ini, yang dengan pemaparan lugas dan berimbang mampu membungkam klaim sepihak Irma Chaniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang saya kira cukup luar biasa. Malam hari ini ya, diskusi tentang lapor langsung ke Mas Wapres yang saya kira ini menjadi diskursus ya. Kalau kita membaca literatur demokrasi, dulu kan ada satu istilah yang sering dipakai, yaitu direct demokrasi. Ketika pertama kali demokrasi itu diperkenalkan di Yunani kuno, orang berkumpul dalam satu tempat dan kemudian menyampaikan persoalan-persoalannya secara langsung kepada pemimpinnya. Mungkin karena penduduknya masih terbatas, 100.000, 200.000, sehingga persoalan-persoalan apapun itu bukan hanya didengar, tapi mampu dieksekusi dengan nyata. Nah di demokrasi modern memang
dengan luas Indonesia yang saya kira luar biasa, 270 juta penduduk, tentu seorang pemimpin punya keterbatasan, entah itu waktu, entah itu tenaga dan resource tentu saja, untuk mengakses bagaimana mampu mendeteksi seluruh denyut nadi dan keinginan bagaimana bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Oleh karena itu, sejak kita mengenal pemilihan presiden secara langsung, SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto, sepertinya ekspresi politiknya sama. SBY itu kan bisa, kita cek misalnya sejak 2005 khususnya, itu sudah melaunching satu aduan yang bisa mengakses SBY secara langsung, SMS dan kemudian PO Box berupa kotak surat. Dan bahkan nomor yang dipakai oleh SBY saat itu adalah nomor cantik, 9949, adalah gabungan dari kelahiran dari SBY. Sepanjang 2005 sampai 2018, setahun sebelum SBY berakhir, kurang lebih ada sekitar 3,5 juta SMS yang masuk. Itu yang terdeteksi, bahkan ada sekitar 115.000 surat yang juga masuk ke SBY sepanjang 8 tahun menjadi presiden. Itu periode pertama. Periode kedua, SBY juga mendeteksi bagaimana semangat zaman berubah. Saat itu X ataupun Twitter berkembang. SBY juga membuka aduan secara langsung supaya persoalan-persoalan masyarakat itu bisa disampaikan oleh SBY. Dan bahkan SBY di berbagai forum-forum internasional membanggakan bagaimana pola komunikasi kepada masyarakat terkait dengan apapun yang dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan kebangsaan. Dan bahkan Pak SBY juga sering bercerita di berbagai forum kalau kita agak rajin mendeteksi apa yang dilakukan oleh SBY. Persoalan ingin foto bareng dengan SBY juga muncul. Persoalan kehamilan seorang ibu juga muncul dalam curhat-curhat yang dilakukan oleh SBY sebagai presiden saat itu. Tidak hanya SBY ternyata, Jokowi juga melakukan hal yang serupa 2015. Jokowi bahkan bikin kanal khusus, lapor presiden. Itu yang kita bisa tangkap. Nah, per hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini kan sebenarnya mempertebal bagaimana replika seorang pemimpin di negara ini dia mampu berinteraksi secara langsung. Dan bahkan pada level kabupaten, provinsi dan kota kita juga sering. Dulu di zaman Ahok itu kalau tidak salah muncul namanya clue. Anies itu jaki. Kemudian Ganjar Pranowo itu muncul istilah yang disebut dengan lapor gub dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau mau jujur secara politik, ini soal bagaimana membangun satu komunikasi yang simultan, direct, dan berkomunikasi. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan apapun. Karena ini kan menyangkut soal bagaimana selera politik seorang pemimpin, dia memanfaatkan kecanggihan, dia memanfaatkan momentum, dia memanfaatkan bagaimana situasi politik yang berkembang, di mana medsos itu tidak bisa dianggap remeh, karena sudah menjadi variabel penting. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi. Dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu, wilayah ya, gitu ya. Yang gak hidup dan gak mati, tampilannya ada, soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif bang. Sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya. Nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden
orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif, Bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Kan itu yang kemudian disebutkan. Karena tentu saja bicara Indonesia itu bukan hanya Solo. Bicara tentang Indonesia bukan hanya Jakarta. Bicara Indonesia itu adalah bicara sesuatu yang selama ini tidak bisa diakses. Di Kampung Bayah misalnya, orang Banten sana, kalau mau berobat, dia butuh waktu sekitar 4-6 jam untuk nemu rumah sakit yang dinilai layak. Apakah ini bisa simsalabim ketika dilaporkan? Atau saya orang Madura, paling ujung pulau di Kabupaten Sumeneb, juga memiliki problem yang sama. Nggak pernah punya rumah sakit yang representatif. Jadi kalau sakitnya agak sedikit serius, Bang, harus ke Surabaya. Butuh jalur darat 7-8 jam. Kita sudah berganti presiden berulang kali, kita sudah berganti gubernur berulang kali, kita sudah berganti bupati berulang kali, tapi problem-problem krusial itu nggak pernah selesai. Kan ini yang harus di-challenge. Nanti saya mau ikut-ikutan tuh. Bisa tidak bangun rumah sakit di Madura, setiap kabupaten, yang minimal ini recommended. Nah, kan ini yang saya kira di tengah oase yang begitu membuncah. Karena selama ini memang harus diakui, publik kita ini kan tingkat ketidakpercayaan pada birokrasi, tingkat ketidakpercayaan pada Pemda, distrust pada pejabat-pejabat publik yang tidak pernah mendengarkan mereka, itu numpuk pada laporan ini. Oleh karena itu, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok, ya sorry to say, pendatang baru dalam politik, mampu membantah fakta-fakta negatif itu? Itulah yang saya kira memang sangat layak untuk kita tunggu. Nah yang ketiga Bang Karni, kenapa ini juga menjadi ramai terkait dengan soal lapor Mas Wapres itu? Satu, dari segi Gibran harus kita lihat. Gibran itu ingin juga menunjukkan kepada publik kehadirannya sebagai wakil presiden yang cukup kontroversial, ingin dibuktikan. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan nyinyirin, tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapres, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran. Bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong. Harkos alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau, Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan, tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, ini karena baru awalan, belum sebulan menjadi wakil presiden. Awal ya, guys. Masih cukup panjang sebenarnya
untuk Harus menjelaskan bersabar. bagaimana keberpihakannya kepada publik dengan laporan-laporan ini, tentu dengan gaya, dengan manuver, dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau selama ini lapor kepada anggota dewan itu nggak pernah digubris, ketika lapor eksekusi langsung. Jadi Gibran tinggal telepon, Pak Bupati, Bu Gubernur misalnya di Jawa Timur, itu bisa dieksekusi tidak soal lahan. Gubernur Banten, bikin rumah sakit di daerah Lebak dan Pandeglang yang kemudian itu layak dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, antara ekspektasi yang cukup kuat dengan realitas, saya kira ini akan mendapatkan aplaus yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden, Gibran Raka Buming Raka, ini kan adalah satu perjudian yang nggak murah. Mahal betul, ini pertaruhan kredibilitas. Kadung ini barang disampaikan kepada publik, mampu mengakses Wakil Presiden, harapannya mampu menjelaskan persoalan. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu saja Gibran akan diperhitungkan sebagai sosok yang memang sangat pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, jangan tepuk tangan dulu. Sebaliknya, kalau tidak mampu memberikan harapan-harapan yang sesuai dengan harapan, prosesnya juga cepat, aduannya tidak direspon dengan baik, maka ini akan terus menjadi senjata untuk mempertebal bagaimana downgrade kepada Mas Gibran di sisa kekuasaan politiknya di 5 tahun ini, Bang. Jadi bukan hanya persoalan ingin maju wakil presiden yang dipersoalkan, bukan hanya karena misalnya persoalan-persoalan kapasitas, tapi menyangkut implementasi dan janji politiknya juga akan menjadi cacat bawaan yang akan terus disemaikan sepanjang karirnya menjadi wakil presiden di Indonesia ini. Itulah yang saya katakan, pembuktian harus ada kebaruan, berbeda dari sebelum-sebelumnya, lebih cepat, konkret, nyata, solutif. Itulah adalah jawaban yang paling nyata supaya suara-suara kritis itu bisa hilang dan akan tentu saja dia akan sirna ditelan oleh bumi dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, berbicara tentang sesuatu yang selama ini kita pikir baru ya, lapor Mas Wapres. Ternyata hal ini sudah pernah dilakukan oleh Presiden SBY ketika itu ya. Kemudian Pak Jokowi juga pernah membuatnya. Dan sekarang Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka membuat sesuatu atau suatu terobosan yang menurut saya sangat positif ya. Sangat-sangat baik. Apalagi ini sekelas wakil presiden. Selama ini kita menganggap bahwa sosok wakil presiden hanyalah ban serep, ya. Bahkan atau terkadang wakil presiden ini tidak pernah tersorot oleh kamera, jarang sekali. Ya paling mungkin ada acara 17-an ya, atau hari-hari besar, hari raya keagamaan, ya itu baru muncul. Tapi Wapres kita yang satu ini benar-benar menjadi buah bibir, baik di rakyat jelata maupun di para elit-elit politik. Ya, semenjak beliau dicalonkan menjadi wakil presiden juga menuai banyak kritik-kritik. Tapi itu tidak digubris, ya, itu tidak digubris. Dan yang dilakukan oleh Mas Gibran terkait dengan lapor Mas Wapres, saya kira kita harus tetap mendukung ya. Apapun yang beliau buat, tentu ya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Pasti ada proses. Kalau teman-teman pernah mendengar perkataan yang pernah diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto, beliau mengatakan bahwa saya tidak ingin urusan birokrasi itu bertele-tele. Ya. Bapak Presiden sendiri sudah sampaikan itu. Dia tidak ingin segala sesuatu terkait dengan birokrasi itu bertele-tele. Ya. Dan sudah mulai dilakukan oleh Menteri Pertanian. Ya, dia menginginkan penyaluran pupuk itu langsung direct. Tidak harus mampir ke sana, mampir ke sini. Bahkan pupuk yang edarkan dari Februari sampai November pun para petani juga belum terima. Ya artinya apa yang dibuat oleh Mas Wapres kita ini tentu menjawab tantangan yang diberikan oleh
Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, gerak cepat dan bisa jadi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa menjadi dasar bagi mereka untuk membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu aturan yang tentunya tidak lagi kita harus ke sana kemari. Memang ini baru awal. Mungkin banyak yang pesimis terkait dengan hal yang baru, ya, di RI2 ini. Kalau RI1 itu sudah hal biasa, ternyata sejak zamannya Bapak SBY. Tapi khusus RI2 ini pertama kali, ya, ini pertama kali. Dan saya meyakini bahwa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini akan berjalan dengan baik, ya, akan berjalan dengan baik. Ya, mungkin secara persentasenya tidak seperti yang kita inginkan. Tidak harus 100%. Pasti perlahan-lahan apa yang sudah mulai dibuat saat ini, kita akan tahu hasilnya. Kita akan menikmati hasilnya. Nah, komentar teman-teman terkait dengan pendapat-pendapat yang diberikan oleh Ibu Irma Chaniago dan juga abang-abang kita ini, itu seperti apa? Saya menunggu komentar teman-teman di bawah sini.